belakangi surat tersebut dan apa saja poin-poin yang disampaikan pendengar. Kita sudah tersambung begitu ya dengan Veronica Atta, Ketua LPA NTT. Mbak Atta, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Leli dan para pendengar di mana saja berada. Selamat pagi, salam sehat Mbak Atta. Baik, Mbak Atta. Salam sehat selalu. Mbak Atta, ini apa alasan utama begitu ya LPA NTT melayangkan surat terbuka kepada Kapolda NTT terkait kasus ini? Terima kasih. Kami membuat surat terbuka kepada Kapolda NTT oleh karena yang pertama pelakunya adalah seorang Kapolres Jadi dia itu kan ketika melakukan kejahatan seksual terhadap anak masih menjabat sebagai Kapolres Ngada NTT. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menulis surat oleh karena pasal-pasal dan undang-undang yang diterapkan kepada pelaku itu sangat ringan, hanya dua. Hanya dua jenis undang-undang. Padahal kita ketahui bahwa mantan Kapolres ini melakukan kejahatan seksual dan yang pertama kejahatan seksual terhadap anak. Berarti yang diterapkan itu harusnya undang-undang perlindungan anak. Nah, ini penyidiknya hanya menerapkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang ITE terkait dengan teknologi informasi ya. Nah, sementara menurut kami bahwa yang harus diterapkan itu adalah undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPKS, kemudian undang-undang pornografi. Karena dia melakukan tindakan kejahatan, kemudian dia videokan lalu disebarkan melalui situs pornografi di Australia. Kemudian juga bahwa selain dia melakukan itu sebenarnya eksploitasi seksual, tapi dia juga melakukan tindak pidana perdagangan orang karena ada transaksi. Karena itu kami membuat surat kepada Kapolda NTT untuk memperhatikan hal ini dan bisa memberikan input kepada penyidik supaya bisa memberikan pasal berlapis kepada si pelaku. Demikian Kak. Terima kasih. Oke, jadi itu yang menjadi dasar begitu ya sehingga teman-teman di LPA NTT melayangkan surat terbuka kepada Kapolda NTT. Kenapa kepada Kapolda? Karena pelaku adalah Kapolres Ngada begitu ya saat melakukan kejahatan seksual tersebut. Lalu Mbak Atta, dalam surat tersebut poin-poin apa saja yang disampaikan dan ditekankan begitu? Iya Kak Lili, dalam surat itu kami menyampaikannya itu bahwa yang pertama kami menulis tentang bagaimana kasus kejahatan seksual ini kan sebenarnya sebuah kekerasan yang mencederai harkat anak sebagai seorang manusia. Kemudian juga bahwa peristiwa ini melukai batin keluarga dan masyarakat NTT. Mengapa batin keluarga? Karena ketika kami bertemu dengan keluarga ini sebenarnya juga sangat marah, kecewa. Mereka juga down ya. Jadi sangat shock mendengar kasus yang menimpa anaknya. Lalu juga poin yang berikut itu bahwa sebenarnya persoalan ini mencoreng kepercayaan publik. Artinya bahwa masyarakat tidak percaya lagi terhadap institusi kepolisian karena pelakunya ini adalah seorang perwira kepolisian, seorang pemimpin kepolisian, aparat penegak hukum, tapi kemudian dia yang melakukan tindak kejahatan ini, apalagi ini tindak kejahatan seksual terhadap anak lagi. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat melukai batin. Kemudian kita menyatakan bahwa sebenarnya tindak kejahatan ini sebenarnya harus menggunakan undang-undang perlindungan anak karena merupakan kejahatan yang luar biasa. Lalu
surat juga Kak Leli, kami Ya. menulis tentang fakta-fakta ya, fakta-fakta yang terjadi. Hmm. Nah, apakah di sini saya perlu menyampaikan, beberkan fakta-fakta itu bahwa pelaku ini dia awalnya itu kan dia berkenalan dengan F melalui micet. Nah, ini juga kesempatan yang sangat baik. Kami berterima kasih kepada RRIND Ya. yang melakukan dialog ini supaya sekaligus kita menginformasikan kepada orang tua, anak-anak dan remaja untuk tidak Menggunakan aplikasi menggunakan begitu ya. aplikasi micet. Karena Ya. aplikasi micet ini sebagai sebuah media untuk melakukan prostitusi online. Ini banyak yang menggunakan ini, mereka berkenalan, Ya. kemudian menggunakan media ini sebagai alat untuk bisa menjadikan anak sebagai prostitusi online. Nah, kadang-kadang kan orang tidak menyadari ini, pikir mungkin kenalan biasa ya, Ya. tapi kemudian mereka dijebak di dunia yang sangat merugikan masa depan anak dan remaja. Ya. Oke. Ya. Baik. Kemudian juga Kak, dalam surat ini kami menceritakan tentang bagaimana si pelaku dia membujuk F untuk minta membawa anak usia 5 tahun ke hotel, lalu dia kasih uang untuk F. Lalu si F ini kan dia satu dia kos di tempat ayah dan ibunya si anak yang berusia 5 tahun ini. Lalu karena kenal dengan baik, dia datang minta izin ya ke orang tuanya. Si F datang minta izin bahwa saya mau membawa Si anak ini. si anak yang berusia 5 tahun ini untuk jalan-jalan, pergi bermain, makan. Nah, di luar dugaan orang tua, ternyata setelah dia mengajak untuk jalan-jalan, kemudian bermain, dia antar anak ini ke hotel untuk bisa bertemu dengan si pelaku dan melakukan aksi bejatnya. Seperti itu. Dan juga kami menggambarkan ya Kak Leli bahwa sebenarnya anak-anak, jadi ketiga anak ini trauma. Jadi korbannya 3 anak dan 1 dewasa yang saat ini terdeteksi. Kita menduga bahwa masih ada lagi beberapa korban yang lain yang mungkin orang masih malu, Belum takut mencuat untuk ke permukaan begitu ya, Mak Ata ya? Iya. Mereka trauma ya, yang si anak. Jadi kami menggambarkan bahwa ini memang kasus kejahatan yang luar biasa terhadap anak, jadi harus memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Jangan hanya memberikan hukuman ringan, 2 undang-undang tadi dengan pasal yang ringan. Nah, anak-anak ini kami menyatakan bahwa mereka ketakutan, cemas, murung ya. Saya bertemu ketiga anak. Jadi anak yang pertama itu masih dengan orang tuanya karena masih berusia ya tahun lalu 5 tahun, sekarang berusia 6 tahun. Kedua anak itu ada di salah satu rumah aman, rumah perlindungan, dan ketika kita ketemu dengan mereka ya, mereka jadi sangat kelihatan wajahnya itu cemas, ketakutan, dan ketika mereka yang anak yang berusia 5 tahun, waktu awal-awal itu melihat orang yang berpakaian warna coklat, dia takut. Dia minta untuk orang harus ganti baju warna coklat itu. Dia menyatakan, aduh ini jangan ketemu dengan beta, ganti itu baju dulu. Bayangkan berarti anak trauma ya melihat seseorang yang warna coklat. Sedangkan salah satu korban yang berusia 16 tahun itu dia melarikan diri, bersembunyi. Ya, dan anak yang umur 13 tahun sering menangis dan mau untuk bersama mamanya. Ada rasa jadi takut mereka begitu memang ya, cemas. Trauma yang serius. Ya. Baik. Ya.
Itu saja yang dipaparkan begitu ya dalam surat terbuka untuk Kapolda. Masih banyak Kak Ya, Leli. Jadi itu kan saya sebagian besar menggambarkan ya. tentang Mhm. persoalan Ya. terkait dengan kondisi korban. Hmm. Nah, intinya sebenarnya selain menggambarkan kondisi korban, Mm-mm. tetapi juga yang kami menguraikan itu tentang pasal-pasal penerapannya. Oh iya, termasuk Kami dengan menyatakan pasal-pasal ya. bahwa Mm-mm. kok ringan. Ya. Kenapa menggunakan pasal yang ringan? Karena hanya menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan beberapa pasal di dalamnya dan undang-undang transaksi informasi dan transaksi elektronik. Oke. Nah, kemudian karena kami melihat bahwa hal ini ringan sehingga kami menuntut bahwa secara hukum sebenarnya selain undang-undang TPKS dan undang-undang informasi dan teknologi elektronik sebenarnya harus menerapkan undang-undang perlindungan anak, karena di dalam undang-undang perlindungan anak ada pasal yang mengatur tentang eksploitasi seksual terhadap anak, itu dapat dikenakan pidana maksimal 20 tahun penjara. Ya. Dan juga kalau terjadi yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, kalau eksploitasi seksual, lalu ini kan korban lebih dari satu orang ya, 3 orang anak, kemudian menyebabkan penyakit menular, dan pada kesempatan yang baik ini bahwa si pelaku ini kan sudah diperiksa kesehatan, lalu mengidap penyakit menular seksual, dan salah satu korban itu mengidap penyakit menular seksual. Bayangkan ya, seorang Kapolres lalu menyebarkan penyakit yang sangat menakutkan ini kepada anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur. Dan dalam undang-undang ini juga dia menerapkan tentang tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap si pelaku. Nah, kita kan mau supaya menerapkan hukuman yang seperti ini, hukuman seumur hidup dan atau hukuman kebiri kimia dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik supaya ada efek jerah. Efek jerah terhadap pelaku, dan dengan adanya penerapan undang-undang yang maksimal, hukuman yang maksimal, tentu akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan upaya perlindungan bagi korban. Ini yang sebenarnya intinya kami membuat surat kepada Kapolda NTT. Oke, Ya, baik. Tingginya angka kejahatan. Iya, baik Mbak Ata. Iya. Nah, ini sebenarnya apa yang diinginkan begitu ya oleh teman-teman dari LPA ini adalah keadilan dalam hukum bagi pelaku kejahatan seksual ini begitu ya Mbak Ata ya. Nah, ini bagaimana LPA NTT terus mengkawal kasus ini hingga tuntas begitu Mbak Ata? Iya. Kami LPA NTT bersama jejaring LSM di NTT, kami melakukan advokasi. Jadi ada koalisi masyarakat anti kekerasan seksual terhadap anak, kemudian ada kelompok yang namanya Saksi Minor. Saksi Minor itu bagaimana kita melawan anti kekerasan ya, kita bagaimana melawan kekerasan terhadap kelompok-kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas, kemudian kelompok-kelompok rentan lain yang sering dieksploitasi, mengalami kekerasan. Karena itu kami membangun jejaring dengan lembaga-lembaga ini. Di dalamnya itu antara lain ada LBH Apik, ada Rumah Perempuan, ada Rumah Harapan, kemudian ada beberapa teman lain
ada organisasi IRGSC, Mm-mm. beberapa lembaga, individu, tokoh agama yang punya perhatian ya terhadap kasus ini, sehingga kita tidak bisa bekerja sendirian, Ya. tapi bagaimana kita secara bersama-sama pantau, kontrol, dan kami akan menyuarakan secara terus-menerus. Hmm. Setelah surat ini kami juga akan melakukan dialog dengan jaksa Mm-mm. supaya mendiskusikan tentang pasal yang diterapkan, dan juga kami bekerja sama mengontak teman-teman LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan perlindungan terhadap korban ya secara optimal. Kemudian juga dengan Komnas HAM. Jadi kami bekerja sama dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI di pusat, supaya melakukan advokasi secara nasional untuk memperhatikan kasus ini. Dan kami juga berharap tidak hanya lembaga-lembaga, tapi teman-teman di media, Ya. masyarakat, ini harus terus menyuarakan. Ketika kita hanya menyuarakan pada tahap awal, nanti kemudian hilang saja. Jadi memang sebaiknya juga secara mungkin berkala kita coba bahas, pantau, supaya ada ini ya, bergeming, orang sadar, tahu tentang ini persoalan yang serius yang harus ditangani. Oke, Mbak Ata, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND pagi hari ini, dan sukses terus Mbak Ata ya. Semoga apa yang diusahakan begitu ya dengan teman-teman di LPA dan juga LSM lainnya yang melindungi perempuan dan juga anak, apa yang kita harapkan ini bisa berjalan begitu ya. Berjalan semestinya Iya. begitu Mbak Ata. Oke, terima kasih Mbak Ata. Betul. Terima kasih Kak Leli Ya. dan para pendengar RRI ND di mana saja berada. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Selamat pagi. Sukses dan sehat selalu. Amin. Pro 1